Allah. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Habib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Habib atas kehadirannya. Izin dibuka dulu Habib ya. Baik. Anak kamar mandi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habib. Ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertemu di acara IFGD MTT dengan pemateri siang hari ini adalah Habib Muhammad Ridho bin Yahya dengan tema Kitab An-Nasa'i Dunia karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. IFGD MTT disiarkan secara langsung live streaming YouTube, Facebook, dan IG. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita tunggu Habib Ridho untuk acara selanjutnya. Baik, alhamdulillah. Ya, Habib, ya. Oke, langsung ya. Pekan lalu, ya Habib, pekan lalu tentang sedekah, tentang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan diantaranya materi pekan lalu berpartisipasi setiap kebaikan. Misalnya ada penggalang dana untuk pembangunan masjid, maka di situ kita ikut berpartisipasi infak pembangunan masjid. Baik Habib, waktu yang tepat, saya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan pengajian kita. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat, kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat sehingga kita mendapat keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin, tentu baru saja selesai ini acara Anda di Bogor.
haul daripada Imam Al-Qutub Wali Allah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Attas, keramat Empang. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke dalam kitab pembahasan kita, yaitu daripada Nasaihu Diniyah, daripada kitab Imam Al-Haddad Habib Abdullah bin Al-Haddad. Waqala alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ya, takutlah kalian terhadap api neraka. Hati-hati kalian terhadap api neraka walaupun bersedekah dengan sepotong korma. Masya Allah. Walaupun hanya bersedekah dengan sepotong korma. Artinya sedekah demi untuk ya menyelamatkan diri kita dari api neraka, daripada nar jahannam, naudzubillah. Fa in lam tajidu, kalau kalian tidak punya juga, ya di zaman sekarang ini hampir dikatakan sulit lah. Orangnya hampir-hampir punya lah. Artinya walaupun sedikit itu biasanya orang ada lah. Ya, ini kita diajarkan walaupun kita hanya punya satu korma, sedikit korma kita sedekahkan. Kalaupun tidak ada, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita sudah tidak memberi, orang minta bantuan kepada kita, orang minta pertolongan kepada kita, kita nggak beri, tapi kita berikan dalil daripada kebenaran kita tidak memberi. Ya, biarin aja, nanti kebiasaan kayak begitu. Biarin aja, biar jadi pelajaran buat dia, jangan sering-sering dikasih. Nanti jadi kebiasaan, jadi ini, jadi itu. Siapa kita? Siapa kita? Apakah kita ini ahli di dalam mendidik seseorang? Itu bukan bagian kita. Kalau itu anak kita, orang yang ada di bawah didikan kita, silakan. Karena itu untuk pembentukan kepribadian orang-orang yang kita didik. Tapi kalau kita tidak kenal, kita tidak tahu. Bisa jadi Allah utus dia itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Maka bahaya buat kita. Nah, bahkan agama beliau mengajarkan la tarbusail walau ja'alal farash. Jangan kita menolak pengemis walaupun dia datang dengan berkuda. Ini berkuda ini dulu umpama kendaraan mewah. Kendaraan yang hebat. Dia datang dengan Alphard misalnya. Dia minta-minta, jangan ditolak. Ya, kalaupun tidak ada, maka apa? Balik kalimah thayyibah. Jangan diargumenkan dengan kata-kata yang menyakiti. Ngasih dengan kata-kata yang menyakiti saja sudah tidak enak. Apalagi kalau dia sudah tidak ngasih, kata-katanya pedas lagi, pahit lagi, naudzubillah. Ya, oh tidak ada nih misalnya, oh minta maaf ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Paling tidak kita kasih doa lah. Artinya tetap kategori ngasih kita tidak putus. Ya tetap ada di dalam kita berikan mereka paling tidak doa. Ya, atau insya Allah doain, atau mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lain, atau insya Allah lain kali. Misalnya, ya lain kali ada waktu kita kasih lagi, kasih. Ya. Waqala alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u nar. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, jadi kalau kita punya salah, kita punya kekurangan, banyakin sedekah. Banyakin. Ini sedekah punya punya kekuatan yang luar biasa, punya power yang luar biasa di dalam memperbaiki kesalahan kita. Ya. Jadi di sini as-shadaqah tudfi'ul khati'ah. Dia bisa memadamkan, mematikan kesalahan. Artinya dihapus kesalahan itu. Subhanallah. Artinya dihapus, sudah tidak ada lagi pengungkit-ungkitan di akhirat nanti. Ya waqala alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra ma kanu qattu
wa ajwa'u ma kanu qattu wa a'tashu ma kanu qattu wa ansabu ma kanu qattu. Ya, faman kasa ya lillahi kasahullah wa man at'ama lillahi at'amahullah wa man saqa lillahi saqahullah. Al-hadis. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ini yuhsyarul mar'u yuhsyarun nas, ya, manusia ini nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, akan dikumpulkan dalam keadaan mereka telanjang sebagaimana ya awal, enggak telanjang bulat sudah sebagaimana dilahirkan. Dan mereka itu dalam keadaan lapar, yang memang lapar sangat, sangat lapar. Dalam keadaan haus, yang memang sangat haus dahaga. Ya, dan dalam keadaan mereka itu tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang sama sekali. Maka siapa orang di dunia ini memberikan baju, pakaian, waman kasa lillahi kasahullah. Siapa orang yang memberikan sedekah baju, memberikan sedekah pakaian di dunia karena Allah melakukan itu, maka kasahullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia itu pakaian di saat itu nanti. Wa man at'ama lillah, siapa orang yang memberi makan karena Allah, at'amahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan. Wa man sagalillah, sagahullah, siapa orang yang memberikan minum karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum pada saat itu. Nah, ini menjadikan renungan buat kita, ya, agar kita ini ingat PR. Pikirkan bagaimana caranya kita beli kok kah, apa semuanya kah kita pakai, kita berikan kepada orang lain. Berharap dengan hadis ini. Ya, gomis kah atau pakaian-pakaian diperlukan, anak-anak sekolah misalnya diperlukan, beliin. Oh, saya bukan orang kaya, saya bukan orang tuanya. Ini bukan masalah itu, ini masalah kepentingan kita. Ya, mau gak pada saat itu nanti kita diberikan pakaian? Ya, bagaimana kita bisa dapat pakaian di sana? Jangan sampai nyesel. Alhamdulillah Allah perdengarkan hadis ini. Sehingga ketika meninggal dunia nanti di sana orang-orang pakai baju, kita nggak punya, nggak pakai pakaian. Naudzubillah. Sehingga kita mengatakan, oh saya belum dengar hadisnya. Ini alhamdulillah Allah sudah pendengarkan. Tinggal minta kepada Allah, ya Rabb, jangan sampai pendengaran ini berlalu begitu saja. Pikirkan, apalagi kasih kepada fuqara, orang-orang miskin, talabul ilm, terutama pelajar-pelajar yang memang dia fakir, miskin, nggak punya apa-apa. Kasih kain, ya, apa yang diperhatikan, yang diperlukan, pakaian, seragam, dan lain-lainnya. Nah, itu biar masuk ke dalam jadwal hidup kita. Harus ada dalam kehidupan kita itu melakukan seperti itu. Kemudian begitu juga ada jadwal gitu, kita beli nasi bungkus, apalagi kalau orang puasa, masya Allah. Seandainya pun nggak puasa, lihat orang-orang yang malam hari dalam keadaan lapar, itu luar biasa. Yang apalagi digerobak-gerobak semuanya dalam keadaan miskin, bawain nasi bungkus, masya Allah, bawain nasi bungkus atau nasi yang pokoknya hasil luar biasa, girangin mereka, kenyangin mereka. Allah. Ingat, untuk apa? Lillah itu semuanya. Untuk simpanan akhirat nanti kita pengen dikasih makan. Begitu juga minum, kasih minum mereka. Kalau perlu bikin minuman yang mereka itu dengan minumnya kaget. Ya, artinya kaget bukan minum karena panas jadi kaget, bukan ya. Atau minum beralkohol, minum kaget, bukan ya. Maksudnya apa? Dibeliin minuman-minuman yang mewah, yang bagus gitu, yang masya Allah, jus apel atau apa semuanya, yang dia tidak bisa dapatkan itu dalam kehidupannya. Adanya itu biasanya kalau orang-orang punya duit, adanya di mal-mal yang besar apa semuanya. Nah, itu minuman-minuman seperti itu sajikan buat mereka sehingga mereka itu minum, waduh, luar biasa. Itu nggak bakal lupa itu orang itu, ya. Masya Allah, al-hadis ya, tamim al-hadis, dan terus banyak hadisnya itu. Wa arada biqaulihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memaksudkan di dalam ucapan beliau lillah. Apa maksudnya?
Ya, ini dari ucapan Rasulullah kan lillah tadi ini. Apa maksudnya penafsiran ulama? An yaf'ala dzalika mukhlishan liwajhillah. Dia melakukan yang demikian itu ikhlas karena Allah. Dia lakukan ikhlas karena Allah, bukan karena oh dia ini, oh dia itu. Enggak, lillah aja. Oh dia saudara, ya saudara ya apa lagi, perlulah. Keluarga, ya sudah perlu itu semuanya. Tapi lakukan, ada sesuatu orang yang kita nggak punya kenalan sama dia, dia nggak kenal sama kita, nggak ada hubungan, nggak pernah ada hubungan, dan tidak pernah ada pujian-pujian lain-lainnya, lah kasih. Ya, dah selesai itu kabur, ngumpet. Kenapa? Jangan menggugurkan, ini simpanan buat akhirat. Ya, jangan sampai kita diminta untuk dipuji dulu, dimakasihin dulu, sehingga nanti akhirnya rusak hati. Akhirnya bukan Allah balas itu di sorga, buat simpanan di sana, hilang begitu saja. Sudah dibalas dengan apa? Dengan pujian. Engkau sudah mendapatkan pujian, engkau sudah mendapatkan sanjungan, engkau sudah mendapat penghormatan dengan pemberianmu itu, dan engkau menikmati itu semua. Ya sudah selesai. Naudzubillah. Ya, makanya pernah Anda ceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedekah, itu beliau memerintahkan satu pembantunya. Ketika pembantunya itu ngelihat, dia ngedoain, maka dia lapor sama Sayyidatina Aisyah. Tadi yang dikasih tuh ngedoain gini-gini. Sayyidatina Aisyah ngedoain lagi. Ngedoain juga. Kenapa? Agar doa jadi bayar dengan doa. Pahala sedekah sudah, bukan itu bayarannya. Itu karena Allah. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Ini berat, nggak mudah. Kalau kita tidak terlatih, kalau kita tidak kenal kepada Allah, kalau kita tidak mencari Allah, ini berat. Orang ini apalagi di zaman now, zaman sekarang ini luar biasa. Sampai ada kata-kata nggak ada yang gratis di zaman sekarang. Nggak ada proyek thank you di zaman sekarang. Ini kan luar biasa ini ucapan. Ini bukan dari lisan Muslim. Artinya bukan daripada teori Islam begini. Ini yang mereka ungkapkan daripada kapitalis yang kayak gini modelnya. Ya, subhanallah. Nah, mukhlishan liwajillah min ghairi riya'in, tanpa ada riya wala tasannu'in linnas, dan tanpa untuk menunjukkan kepada orang lain, wala talabi mahmadatin minhum, dan tidak juga meminta pujian dari mereka biar dipuji, biar dipilih caleg. Misalnya dia berikan ini biar dipilih ya. Nah, itu udah bukan nggak masuk nih, ke sini nggak masuk sudah. Ya, Masya Allah. Oh, ini kan niatnya begini, niatnya ini ya. Kalau udah bicara niat silakanlah. Ya, niat antara ente dengan Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jangan sampai kita berhujah di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah itu kosong, nol, nggak ada nilainya. Naudzubillah. Karena yang kita cari adalah ya Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah. Waqala alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu. Siapa yang memberikan makan kepada saudaranya sampai saudaranya itu kenyang, masyaallah. Wasagahu hatta yurwiyahu, dan kasih minum sampai dia itu hilang dahaga. Ba'adahullahu minan nar sab'ata khanadiq. Ya, ma baina kulli khandaqaini khamsami'ah am. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari api neraka. Sejauh ya 7 parit. Ya 7 pembatas. Itu neraka tuh sama dia tuh 7 pembatas. Satu batasan neraka itu ma baina kulli khandaqin, antara satu batas dengan batas yang lain itu kulli khandaqin khamsami'ah am, itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun jauhnya, luar biasa. Ya, artinya udahlah jauh dia dari api neraka. Masya Allah, Masya Allah. Ini rahmat dari Allah. Kita banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Ini Allah buka, ayo tutupin. Cari jalur-jalur yang dengan jalur ini kita bisa dimaafkan oleh Allah, kita bisa dekat sama Allah, bisa dijaga, bisa masuk surga. Ya, luar biasa agama Islam ini. Ya. Waqad warada fi fadli it'amit ta'am, telah datang dari riwayat untuk keutamaan di dalam memberi makanan, wasaqal ma'a,
dan memberi fi fadli it'ami ta'ami wa saqyil ma'i, di dalam keutamaan memberi makanan dan memberikan minuman, akhbarun katsiratun, banyak riwayat. Fa'alaika bihima, maka cari riwayat-riwayat itu. Lakukanlah keduanya itu. Yang memberikan makan dan memberikan minalika, ya, sungguh-sungguh dalam hal seperti ini. Ya wala ta'jiz, jangan kau lemah. Ya jangan kau melemah. Enggak, semangat terus. Anak sendiri susah, ya mentalnya mental miskin, mental susah. Alhamdulillah. Bahkan dia udah mampu pun, dia udah bisa menghidupi diri, bisa ini, bisa itu, masih merasa kurang aja. Karena memang mentalnya itu, naudzubillah. Ya, padahal lihat daripada orang-orang soleh, mentalnya mereka itu luar biasa. Ada seorang ulama, beliau saudagar. Itu sampai nggak kena zakat. Kenapa? Karena setiap dapat untungan habis, Masya Allah. Buat kepentingan masyarakat. Ya kita sih mungkin nggak bisa seperti itulah, tapi paling tidak lah. Ya paling tidak itu dibesarkanlah budget untuk sedekah kita. Ya paling tidak 10% lah, jangan kurang. Ya jangan hanya mengambil sedekah zakat yang 2,5%, enggak. Bagusnya 10%. Bagusnya lagi ya lebih dari itu, bahkan banyak daripada para sholihin, bahkan para sahabat, di antaranya Abi Dzar Al-Ghifari, yang beliau dapetin untuk kepentingan hari itu makan, ya udah, selebihnya itu sedekah. Misalnya kepentingan beliau 100.000, beliau dapat 200.000, ya udah sedekahin tuh 100.000. Beliau dapatnya 500.000, ya udah sedekahin 400.000. Beliau dapat 5 juta, ya udah 100.000 ambil 4.900.000-nya sedekahin. Nah ini kelasnya udah kelas beda deh ya. Kelas beda ini, kita hanya memberikan motivasi agar kita tahu gitu loh standar mereka tuh bagaimana, dan mengukur diri kita sangat jauh dari mereka. Wa'lam, ketahuilah, annal qalila indallahi katsir. Sesungguhnya sedikit itu tapi di hadapan Allah jadi banyak, besar itu. Wa kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Ya senyum sedekah, memberikan masukan seperti ini nih termasuk juga daripada sedekah. Begitu juga nanti kita dengar cerita ini, kita sampaikan kepada saudara kita, ini sedekah. Begitu juga kita ajak saudara-saudara kita untuk bergabung kepada Zoom ini sedekah. Ya sedekah. Jangan kita anggap enteng, karena ini kebaikan yang kita bicarakan. Ini kitab ulama al-arif billah waliullah kutub pimpinan wali Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, kita ajak mereka biar dengar juga. Wah, luar biasa. Wala tastahqir syai'an yafta'aluhu minal khair. Jangan mengecilkan sesuatu pun yang kau lakukan daripada kebaikan. Ya, pengajian ini sekecil, jangan sekali-kali mengecilkan. Ya, naudzubillah. Yang dikhawatirkan mengecilkan seperti itu, akhirnya dia terkucilkan dan terkecilkan di hadapan Allah. Ya, istihqaran yamna'uka min fi'li. Ya, dengan menganggap itu remeh, ringan, rendah, yang sehingga engkau tidak melakukannya. Yamna'uka min fi'li. Engkau tidak melakukan pekerjaan itu. Ya. Qala alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau meremehkan daripada kebaikan sedikit pun, jangan pernah meremehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqi. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah ceria. Ketemu teman, ahlan, wajahnya enak dilihat, ya Allah. Sumpah hilang ngelihat fulan nih, kenapa? Kalau udah ketemunya senyum terus. Kalau ketemu beliau udah enak aja wajahnya. Padahal dia nggak tahu utangnya banyak. Padahal dia tidak tahu masalahnya banyak. Udah, tampakin aja, itu urusan dia sama Allah. Di belakang itu ada sedekah luar biasa. Ya. Nah, kemudian tasaddaq ya wajalu bi awalin wa tasaddaq kulla yawm bi syai'in wa inqal. Dan bersedekahlah setiap hari dengan sesuatu walaupun sedikit sedekah, jangan dihilangi. Ya wa tasaddaq, ya setiap sedekah setiap hari.
Wa in qalla, walaupun sedikit, sudah sedekah. Ya. Pokoknya sedekah aja, banyakin sedekah aja, banyakin sedekah. Walaupun sedikit dah, jangan meremehkan. Kalau ada orang yang meremehkan sedekahnya, ya udah orang itu, bukan kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya yang penting kita karena Allah selesai. Kalau dia katakan, sedikit banget, begini-begini, ya itu sendiri dengan Allah. Dan itu ujian kita. Ya itu ujian buat kita. Jangan kita akhirnya gugur dalam beramal, akhirnya minder. Enggak. Kenapa? Tetap istiqamah. Karena kita melakukan itu, lillah. Melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waj'alhu min awalin naharik. Dan jadikan sedekah itu di awal pagimu, di awal harimu, pagi-pagi. Jadi ketika pagi itu, ya itu karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita bangun sehat, ya itu persendian ini harus disedekahkan. Nah, sedekah pagi. Oh, enggak ada orang susah nyarinya. Siapin tempat setiap hari kita taruh di situ. Dah, itu udah haknya sedekah, enggak boleh lagi kita ganggu gugat. Nah, kalaupun kita ada tujuan arahan, ya udah kita bawa, kemudian kita keluarkan. Tapi udah kita keluarkan dulu, pisahin dulu dari diri kita. Ya, fa innal bala'a la yatakhattas shadaqah. Sesungguhnya bala itu tidak akan menerjang orang yang bersedekah. Itu buat hiris, buat benteng, buat menjaga. Jadi Allah jaga itu. Subhanallah ya. Kama warada, sebagai telah datang riwayat seperti itu. Wa makna artinya anna shadaqata takunu hajizan bainaka wa baina ma yaksudika minal balaya. Artinya bahwa sedekah itu adalah menjadi penghalang antara engkau dengan apa yang kau tuju daripada bencana-bencana. Apa-apa yang mayaksiduka, apa-apa yang datang kepadamu daripada bencana. Jadi kalau sedekah itu adalah penghalang. Dengan sedekah jadi menghalang. Masya Allah. Apalagi yang namanya ya sedekah sir nanti ya, sedekah secara diam-diam lagi nanti akan datang masalah ini. Baik, rasa ini luar biasa materi, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ini bisa meresap ke dalam diri kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita konsepkan dalam hidup kita ini untuk kita praktekkan. Tadi kasih makan, kasih pakaian orang, jangan sampai tidak ada dalam catatan hidup kita ini. Kemudian setiap hari jangan lupa 1.000 perak, 2.000 perak. Ya kalau ada ya bagusnya 10.000. Ya kumpulin aja atau masukin satu tempat. Terbawa nih seminggu sekali atau bawa nggak apa-apa. Atau kalau memang bisa setiap hari bawa. Tapi yang penting masukin, itu penting dalam hidup. Jangan sampai tidak ada itu. Ya kalau ini aja dalam majelis, dalam kesempatan pertemuan ini gitu, ini saja kita bisa amalkan, itu sudah luar biasa. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, jadikan ilmu manfaat, jadikan hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Ya. Yeah. Ya. Baik. Ya, sebenarnya ini nanti akan dibahas di bab-bab yang akan datang, tapi nggak apa-apa karena memang sudah ada pertanyaan. Ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu sir tutfi ghadabur rabb. Sedekah secara diam-diam itu adalah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Ini luar biasa. Kalau udah Allah yang murka, siapa yang berani? Siapa yang bisa ikut campur? Ternyata Allah kasih. Setelah banyakin sedekah sir. Dengan sedekah sir, tadinya ada kemurkaan Allah, kehapus. Masya Allah. Ini satu hal yang luar biasa ya. Belum lagi banyak lagi lah cerita-cerita nanti akan datang di babnya. Insya Allah.
Bagus. Ya. Sama-sama. Baik, insyaallah. Fatihah Allah ini bergul banyak salam. Takaram alaina ya Rabb kama takaram ala awliya wa sunna. Ya Rabb, tulabna al-qabul, tulabna al-zubna kamil bin. اتباع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبد الحمد يا من وفق أهل الخير خير عنه وبقناه وصل الله الحمد لله رب العالمين. Amin. Banyak ya, Van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.